Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya, diantaranya Presiden Joko Widodo memberikan gelar pahlawan kepada 4 orang tokoh yang berasal dari sejumlah wilayah di tanah air. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, rumah 2 lantai di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik kabel rumah. Warga dan petugas pemadam kebakaran bergotong royong memadamkan api yang membakar sebuah rumah 2 tingkat di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman padat penduduk membuat mobil pemadam kebakaran sulit menjangkau lokasi. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari rumah yang terbakar. Karena dari pagi emang tahu kayak resret, panas di tembok itu. Udah ngadu ke PLN, telepon yang sebelah rumah nih. Cuman nggak tahu mau diladenin, ya doang. Sampai ada PLN lewat tadi turun 4 orang. Saya ngomong, Bang yang ditelepon ya katanya. Emang kenapa Bu? Temboknya pada nyering, katanya sebelah. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. 6 personil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengevakuasi seekor ular sanca di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ular sanca sepanjang 2,5 meter ini berada di dalam almari dapur milik salah satu warga. Enam petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha mengeluarkan ular dari rumah milik warga di Komplek Aneka Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati karena posisi ular yang berada di dalam almari dapur. Akhirnya dalam waktu 20 menit para petugas bisa mengeluarkan ular jenis sanca sepanjang 2,5 meter ini. Keberadaan ular ini dilaporkan pemilik rumah yang tidak berani mengeluarkannya sendiri sehingga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Ular ini memang sedang bersarang di lemari tersebut. Nah, kita dengan kehati-hatian tim langsung kita ambil, kita evakuasi, kita bawa keluar. Alhamdulillah tidak ada perlawanan yang sangat dari ularnya, sehingga ularnya benar-benar kita dapat evakuasi dengan baik. Alhamdulillah teman-teman juga dalam kondisi sehat. Ular sanca ini kemudian diserahkan kepada penyayang binatang untuk kemudian dilepas liarkan di habitatnya. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Masih dari ibu kota pemirsa, tawuran antar pemuda di Tanjung Priok, Jakarta Utara menewaskan seorang remaja. Tawuran dipicu oleh percekcokan di media sosial. Dua kubu pemuda saling serang menggunakan celurit dan petasan di Jalan RM Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara kemarin. Seorang remaja tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Diketahui korban terpisah dari rekan-rekannya saat tawuran. Korban sempat duel dengan salah satu pelaku namun naas rekan pelaku datang dan mengeroyok korban hingga tewas. Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 2 dari 6 pelaku pembacokan terhadap korban. Kedua tersangka berinisial GD 20 tahun dan JFT 19 tahun dibekuk di kediamannya sekitar lokasi tawuran di Jalan Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian korban serta sejumlah celurit. Sekitar pukul 01.30 kelompok Solo Bone namanya. Itu ada 20 orang melawan kelompok Texas. Ya, mereka berjanji melalui pesan WA untuk melaksanakan tawuran. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Untuk pemirsa, ratusan siswa SMK di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menyerbu siswa sekolah lain. Beruntung siswa sekolah sasaran sudah pulang saat masa datang.
Ratusan siswa SMK berkonvoi motor untuk menyerbu pelajar lain di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Beruntung aksi pelajar tersebut tidak mendapat perlawanan karena siswa di SMK sasaran sudah pulang terlebih dahulu dan pintu gerbang sudah tertutup. Aksi konvoi pelajar sempat menimbulkan kemacetan karena badan jalan dipenuhi motor para pelajar. Merespon hal tersebut, petugas Polsek Indrapura langsung turun ke lapangan dan memeriksa para siswa. Diduga penyerbuan pelajar dipicu masalah pribadi akibat balap liar. Yang ada ini adalah kesalahpahaman, ya. Diawali mungkin adanya kegiatan di luar lah, ya, yang sifatnya pribadi, ya. Jadi terbawa di sekolah. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya kan bukan masalah sekolah. Mereka pribadi mereka yang kita dengar informasi sementara itu adanya balapan liar di tol Pari-Pari. Selanjutnya, kedua pihak sekolah akan mengumpulkan siswa provokator dan memanggil orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Valdi Palka, iNews melaporkan. Bentrokan antar warga pecah di Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang warga tewas akibat bentrokan. Aparat kepolisian membubarkan bentrokan antar warga di Kelurahan Mancani, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok warga saling serang menggunakan bermacam senjata, mulai dari anak panah, senjata api rakitan, hingga batu. Satu orang tewas dalam bentrokan ini. Lokasi bentrok terjadi di Jalan Trans Sulawesi dan menyebabkan kemacetan cukup panjang dari kedua arahnya. Sementara itu, keluarga korban histeris saat jasad korban bentrokan tiba di rumah duka. Pertikaian antara warga Uri dan Batu sudah berlangsung cukup lama dan tak jarang merenggut korban jiwa. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, nekat melaut, sebuah perahu nelayan pecah terbelah dihantam gelombang. Pemilik perahu tewas, sementara ABK luka parah. Tim Sarlin Mas Pantai Glagal Kulon Progo langsung menerjang gelombang usai mendapat laporan sebuah perahu nelayan tenggelam di gulung ombak. Kapal nelayan Senang Hati yang sedianya melaut justru mengalami mati mesin dan pecah usai dihantam ombak tinggi. Setelah mendapati serpihan kapal terdampar, petugas gabungan berupaya mengevakuasi korban ke rumah sakit. Naas, akibat luka parah, nyawa pemilik kapal tidak bisa diselamatkan. Ke tengah mesinnya kendala macet, jadi terhantam ombak. Terus perahu terbalik, pecah dari dua. Untuk tekong sama ABK, untuk tekongnya posisi luka berat dan dilarikan di Rumah Sakit Amelia dalam keadaan meninggal dunia. Untuk ABK-nya alhamdulillah selamat. Bangkai kapal saat ini masih tersangkut di antara batu pemecah gelombang, sementara peralatan melaut seperti jala dan mesin perahu hilang terseret arus. Pemirsa, belasan kendaraan terseret banjir di kawasan Cikutra, Kota Bandung. Warga setempat bahu-membahu menyelamatkan motor yang terbawa arus banjir. Motor salah seorang pengendara di ruas Jalan Cikutra, Bandung, Jawa Barat ini jatuh terseret banjir. Derasnya arus membuat motor yang hanyut nyaris menabrak mobil dari arah berlawanan. Dibantu warga sekitar, motor akhirnya berhasil dievakuasi ke pinggir jalan. Seorang pengendara motor lainnya yang nekat menerjang banjir pun harus dibantu warga agar motornya tidak terbalik terseret arus. Menurut warga sekitar, banjir dengan arus deras kerap terjadi saat masuk musim hujan. Ya ada sering kejadian. Tapi ya alhamdulillah juga banyak yang bantuin gitu. Mengantisipasi banjir yang lebih besar dan menghindari jatuhnya korban, warga berharap adanya perbaikan drainase di kawasan Cikutra, Bandung. Pemirsa, bocah berusia 10 tahun yang hanyut saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Koto Lalang, Padang ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan 500 meter dari lokasi korban tenggelam.
Setelah 3 hari dilakukan proses pencarian korban, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan warga berhasil menemukan korban hanyut di aliran Sungai Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Korban Fahri, 10 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, 500 meter dari lokasi awal ia mandi bersama teman-temannya. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah duka di daerah Kotolalang, Kecamatan Lubuk Kilangan untuk disemayamkan. Alhamdulillah, di hari ketiga ini pada pukul 18.00, korban berhasil kita temukan bersama tim SAR dengan masyarakat. Itu untuk lokasi tidak jauh dari jembatan Kampung Baru, lebih kurang 50 meter, dalam keadaan MD. Korban sebelumnya dinyatakan hilang terseret arus sungai saat mandi bersama 3 orang temannya pada saat lokasi tersebut diguyur hujan deras. Diduga korban terpeleset hingga hanyut terbawa arus sungai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh ibu kandungnya sendiri. Dari hasil visum terdapat luka memar di kepala dan di sekujur tubuh korban. Nenek Mujiati tak kuasa menahan kesedihan di depan jenazah cucunya M di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur. Cucu kesayangannya M yang berusia 4 tahun meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh AS, 24 tahun, ibu kandung M. Dugaan sementara, AS emosi dan tega menganiaya M hanya karena korban kencing di celana. Korban kencing, ya, kemudian juga BO ternyata kencing di celana dan beliau di celana, sehingga mengakibatkan ibunya emosi dan dipukul korban sampai jatuh ke kamar mandi. Kemudian korban ditarik ke kamar dan dipukul lagi, kemudian dibenturkan ke tembok sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil visum menyatakan M mengalami pendarahan di otak dan terdapat memar di sekujur tubuhnya. Namun AS tidak mengakui perbuatannya dan berdalih bahwa anaknya meninggal mendadak saat mandi kepada bibi korban. Ibunya tetap nggak ngaku, dia ngomongnya ke saya atau semuanya katanya jatuh. Ke polisinya pun ngomong kalau anak itu jatuh dari kamar mandi. Terus habis gitu panas, kejang-kejang, ngomongnya begitu. Mau dibawa ke rumah sakit nggak nututi. Saat ini AS, ibu kandung M, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ibu dan anak di Bekasi, Jawa Barat jadi korban penjamretan. Keduanya berusaha menangkap pelaku, namun gagal, bahkan seorang petugas keamanan pingsan ditabrak pelaku. Seorang ibu dan anaknya yang tengah berkendara di dalam perumahan wahana Pondok Gede, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penjamretan 2 orang pengendara sepeda motor. Korban sempat mengejar pelaku namun ditabrak pelaku dengan sepeda motor. Bahkan petugas keamanan perumahan juga ditabrak pelaku hingga pingsan. Dalam rekaman CCTV milik warga, 2 pelaku mutar balik kendaraan dan melakukan perampasan ponsel korban. Pegang HP langsung dijamret. Setelah itu langsung dikejar oleh yang korban. Setelah dikejar korban, lanjut security kita yang berada di tempat langsung mencoba untuk menghadang. Terlepas menghadang karena penjamret pelakunya 2 orang, sepertinya ada 2 orang remaja, itu langsung menabrak security sehingga security tadi langsung pingsan. Kondisi jalan yang sepi membuat pelaku dengan leluasa melakukan aksinya. Aksi penjamretan baru kali ini terjadi. Kini kasus penjamretan sedang ditangani petugas Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pengendara motor tewas usai tabrakan dengan minibus di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.